saya Raffi Radian. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan proyek akuntansi mengenai piutang usaha dan piutang wesel. Kasus ini membahas bagaimana perusahaan menghitung cadangan kerugian piutang, melakukan pencatatan akuntansi, serta menganalisis kondisi keuangan perusahaan berdasarkan kualitas piutangnya. Saya akan menjelaskan perhitungan cadangan kerugian piutang terlebih dahulu. Berdasarkan metode aging schedule, piutang dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Piutang umur 0-30 hari sebesar 10 juta dengan estimasi kerugian 1%, sehingga cadangannya 100.000. Piutang umur 31-60 hari sebesar 6 juta dengan estimasi kerugian 5%, sehingga cadangannya 300.000. Piutang umur 61-90 hari sebesar 5 juta dengan estimasi kerugian 10%, sehingga cadangannya 500.000. Piutang umur lebih dari 90 hari sebesar 3 juta dengan estimasi kerugian 20%, sehingga cadangannya 600.000. Sehingga total cadangan kerugian piutang yang diperlukan adalah 1.500.000. Selanjutnya diketahui saldo awal cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta rupiah. Setelah dibandingkan dengan kebutuhan cadangan yang baru sebesar 1.500.000, terdapat selisih 500.000 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa saldo cadangan yang terlalu besar dan perlu dilakukan penyesuaian. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai persentase piutang yang telah melewati 60 hari dan jurnal penyesuaiannya oleh saudari Catherine. Oke, terima kasih Raffi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persentase piutang yang telah melewati 60 hari. Piutang yang berumur lebih dari 60 hari terdiri dari yang pertama, piutang umur 61-90 hari sebesar 5 juta, dan yang kedua, piutang umur lebih dari 90 hari sebesar 3 juta. Jadi totalnya adalah 8 juta. Nah, sementara total seluruh piutang perusahaan adalah 24 juta. Nah, dengan demikian persentase piutang yang telah melewati 60 hari adalah 33,33%. Nah, angka ini tuh cukup tinggi karena menunjukkan bahwa sepertiga dari total piutang perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran. Nah, semakin lama umur piutang, maka semakin besar pula risiko piutang tersebut tidak dapat ditagih. Selanjutnya, dilakukan juga jurnal penyesuaian karena saldo cadangan terlalu besar sebesar 500.000. Jurnalnya adalah yang pertama, di debit adalah cadangan kerugian piutang sebesar 500.000 dan di kredit adalah beban kerugian piutang 500.000. Kemudian, apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak tertagih sebesar 500.000, maka jurnal penghapusannya adalah di debit adalah cadangan kerugian piutang 500.000 dan di kredit piutang usaha 500.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai konversi piutang menjadi wesel oleh saudari Nur Kofifa. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian konversi piutang menjadi wesel dan perhitungan bunga. Mengenai konversi piutang menjadi wesel, pada tanggal 1 November 2025, perusahaan mengubah piutang usaha sebesar 3 juta menjadi piutang wesel. Nah, jurnal yang dibuat adalah debit piutang wesel itu senilai 3 juta, kredit piutang usahanya itu 3 juta. Selanjutnya dilakukan perhitungan bunga wesel itu kita bisa ketahui datanya. Yang pertama ada nilai wesel itu 3 juta, lalu tingkat bunga 12% per tahun, lalu yang ketiga jangka waktu wesel 3 bulan, lalu sampai tanggal 31 Desember telah berjalan selama 2 bulan. Nah, perhitungan bunga menghasilkan nilai sebesar 60.000. Atas bunga tersebut dibuatlah jurnal. Itu ada debit piutang bunga itu 60.000. Lalu pencatatan itu dilakukan karena perusahaan telah memperoleh hak atas pendapatan bunga meskipun kasnya itu belum diterima. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pelunasan wesel dan analisis kondisi hutang PT Delta oleh saudari Ananda.
akan menjelaskan pelunasan wesel dan kondisi piutang perusahaan. Apabila wesel dilunasi tepat waktu, perusahaan akan menerima kas sebesar Rp3.060.000 yang terdiri dari pokok wesel dan bunga. Namun, apabila pelanggan gagal membayar, maka piutang wesel akan dikembalikan menjadi piutang usaha. Berdasarkan analisis kasus, PT Delta mengalami peningkatan penjualan kredit sebesar 25%. Meskipun terlihat positif, kondisi ini belum tentu menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan sehat. Hal ini karena total piutang mencapai 24 juta, sedangkan saldo kasnya 1.4.800. Selain itu, sebesar 33,33% piutang telah berumur lebih dari 60 hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko keterlambatan pembayaran yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan aktivitas pengelolaan piutang agar tidak mengalami masalah keuangan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis cadangan kerugian piutang dan likuiditas perusahaan oleh Saudari Putri Nyimas Gandasari. Perkenalkan, nama saya Putri Nyimas Gandasari. Saya dari Prodi Bisnis Digital dengan NPM 25364100020. Saya akan menjelaskan tentang analisis cadangan kerugian piutang dan likuiditas. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kebutuhan cadangan kerugian itu sebesar 1.500.000, sedangkan saldo cadangan yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut itu sebesar 2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya sudah memiliki cadangan yang cukup untuk menganalisis kemungkinan piutang tidak tertagih. Namun demikian, tingginya cadangan yang mengidentifikasikan bahwa resiko gagal bayar pelanggan mulai meningkat. Selain itu, perusahaan menghadapi masalah likuiditas, di mana walaupun laba meningkat akibat penjualan kredit yang tinggi, kas perusahaan justru menurun. Kenapa? Karena kondisi ini disebut sebagai profit without cash, di mana perusahaan terlihat memperoleh keuntungan tetapi belum menerima kas yang cukup untuk menjalankan operasional perusahaan tersebut. Dengan kata lain, peningkatan laba tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan laba tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan perusahaan dalam mewujudkan kewajiban jangka pendek. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis konferensi Wilson dan evaluasi pernyataan manajemen oleh Saudara Alamsyah Hamzah. Kenalkan, nama saya Alamsyah Hamzah, saya dari Prodi Administrasi Bisnis, NPM saya 25361100016. Saya akan menjelaskan analisis konversi wesel dan pernyataan manajemen. Konversi piutang menjadi wesel memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah adanya tanggal jatuh tempo yang jelas, kekuatan hukum yang lebih kuat, serta tambahan pendapatan bunga bagi perusahaan. Namun konversi wesel juga memiliki kelemahan. Konversi tersebut tidak langsung meningkatkan kas perusahaan dan risiko gagal bayar tetap ada. Oleh karena itu, wesel hanya membantu pengendalian piutang tetapi belum menyelesaikan masalah likuiditas. Selanjutnya, kami menganalisa pernyataan manajemen yang menyebutkan bahwa peningkatan penjualan menunjukkan kondisi perusahaan membaik. Menurut kelompok kami, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena meskipun penjualan meningkat, kas perusahaan justru menurun dan piutang yang terlambat dibayar masih cukup tinggi. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan, tetapi juga dari kemampuan mengubah penjualan tersebut menjadi arus kas yang sehat. Sebagai penutup, kami akan menyampaikan rekomendasi untuk PT Delta. Pertama, perusahaan perlu memperketat kebijakan pemberian kredit kepada pelanggan. Kedua, menetapkan batas kredit sesuai kemampuan pembayaran masing-masing pelanggan. Ketiga, meningkatkan aktivitas penagihan melalui telepon, email, maupun kunjungan langsung. Keempat, memberikan diskon bagi pelanggan yang melakukan pelunasan lebih cepat. Kelima, melakukan monitoring umur piutang secara rutin setiap bulan.
Dan terakhir, penggunaan piutang wesel dilakukan secara selektif kepada pelanggan yang masih memiliki kemampuan membayar. Sebagai kesimpulan, meskipun PT Delta mengalami peningkatan penjualan kredit sebesar 25%, kondisi perusahaan belum dapat dikatakan sepenuhnya sehat. Hal ini disebabkan oleh tingginya saldo piutang, rendahnya kas yang tersedia, serta besarnya piutang yang telah melewati 60 hari. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki pengelolaan piutang dan proses penagihan sebelum memperluas penjualan kredit di masa yang akan datang. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih.